Saya share screen ya. Kita melanjutkan materi terakhir kan kita IPA ya. Ini tinggal bahasa Indonesia kayaknya nanti ya. Oke. Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom chat dulu apakah tesnya tanggal berapa Bapak Ibu, apakah besok atau hari Ahad ya. Bisa ditulis di kolom chat ya. Sambil saya lihat nih kebanyakan besok atau hari Minggu gitu. Oke, nomor 180 ya. Di sini supaya kita lebih menghemat waktu, maka saya langsung menggarisbawahi kata kuncinya. Berdasarkan ilustrasi di atas, model pembelajaran yang dilakukan adalah, berarti kita diminta menganalisis model pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini model pembelajarannya kita mencari tahunya dari mana ya. Jadi di sini ada eh, bertindak sebagai fasilitator, kemudian ada menyajikan masalah nyata, kemudian memfasilitasi mengidentifikasi, membimbing siswa untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Sudah jelas ini adalah problem based learning. Jadi kemarin sudah saya bahas ya kalau problem based learning itu model pembelajarannya berbasis masalah dan ada berbagai alternatif solusi. Ya, jadi alternatif solusinya itu tidak hanya satu, tapi ada banyak. Kemudian nanti setelah siswa itu mampu menyelesaikan masalahnya, dia akan diminta melakukan refleksi atas penyelesaian masalah yang dia lakukan. Apakah penyelesaian saya itu sudah apa namanya tepat atau belum? Oke, berarti hampir semua besok ya. Oke, Bismillah, semoga Bapak Ibu bisa diberikan kemudahan kelancaran untuk melaksanakan ujian besok hari ini, Bapak Ibu. Insya Allah kalau konsep-konsep ini Bapak Ibu pahami, besok tidak bingung, nggih. Oke, lanjut 181 nggih. Pertanyaannya sama, model pembelajarannya. Di sini ada kegiatan kolaboratif ya, bisa kooperatif learning, bisa project, tapi akan kita bahas. Di sini ada kata peserta didik itu punya tanggung jawab atas kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Berarti di sini basisnya adalah ada sebuah rencana dan kita pengennya peserta didik kita itu tanggung jawab atas rencana yang dia lakukan. Nah, mulai dari kayak membicarakan aturan mainnya, kemudian alat bahan yang digunakan apa, langkah kerjanya apa. Nah, itu namanya project based learning. Ada sesuatu yang nantinya akan dibuat ya. Memang kayak di kelas, apalagi kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, saya juga sedikit sharing. Di kelas 4 memang juga saya biasakan project based learning karena memang anak nanti merencanakan sendiri, terus dia melaksanakan sendiri, terus dia menyimpulkan. Nah, dengan begitu dia juga selain kolaboratif, dia juga belajar bertanggung jawab atas rencana-rencana yang telah dia buat. Itu adalah project based learning. Di bawah ini contoh pertanyaan berpikir tingkat tinggi untuk siswa kecuali. Berarti yang salah ya Bapak Ibu ya. Nah, yang salah itu yang kompetensinya itu C1, C2, C3 ya. Kalau kita itu taksonomi itu ya C1 itu ingat, C2 pemahaman, C3 itu penerapan. Maka yang manakah yang C1, C2, C3 itu adalah yang ini. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Karena kalau hanya bertanya apa yang dimaksud dengan fotosintesis, itu berarti dia hanya ingatannya saja yang ditanya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, jadi tadi mana yang HOTS kecuali itu berarti yang salah ya, Bapak Ibu ya. Berarti kalau yang salah itu yang tanyakan yang LOTS atau Lower Order Thinking Skill. Jadi berpikirnya tingkat rendah yaitu C1, C2, dan C3. Jadi kalau yang ditanya hanya apa yang dimaksud fotosintesis itu adalah hanya ingat dan paham saja, C1, C2 saja. Kita lanjut ya untuk bahasa Indonesia. Nah, ini pasti keluar Bapak Ibu. Yang ditanyakan adalah struktur teks ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu harus bisa membedakan apa itu. Ini bergabung sebagai tamu ini apa ya Mas? Enggak kan ya? Oh ya, udah. Oke. Terus berdasarkan teks kutipan tersebut merupakan bagian teks apa? Nah, di sini
Twitter merupakan salah satu media sosial. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia. Sebaliknya, bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Nah, ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, jelas ya, kalau ada langkah-langkah berarti ini adalah sebuah prosedur. Kalau eksposisi itu pemaparan disertai dengan fakta. Kalau teks berita itu jelas informasi. Kalau laporan hasil observasi itu seperti laporan penelitian. Kalau narasi itu isinya teks cerita, Bapak Ibu. Sekarang, nah ini juga keluar. Perbedaan jenis informasi pada kedua teks ya. Di sini menjelaskan tentang Laras adalah siswa kelas 5. Ia selalu bertanya jika ada materi pelajaran, dia berusaha bersungguh-sungguh. Demikian juga pada kenaikan kelas nanti, dia berharap mendapat nilai memuaskan. Laras ingin membuat orang tuanya bangga. Sedangkan di sini, jika kekeringan terus terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia, tumbuhan juga akan merasakan dampaknya. Untuk menanggulanginya, bisa dengan membuat hujan buatan untuk membasahi daerah yang kekurangan air. Nah, di sini apa bedanya teks satu dan teks 2? Kalau teks satu itu merupakan orientasi. Orientasi itu pengenalan ya. Pengenalan, dikenalkan dulu dengan tokohnya, yaitu Laras. Ya. Sedangkan kalau yang teks kedua itu merupakan deretan penjelas ya. Deretan penjelas di situ tentang mengapa hal tersebut terjadi atau menjelaskan tentang suatu peristiwa, itu deretan penjelas. Di sini untuk teks fantasi itu ada orientasi, pengenalan, komplikasi itu adalah masalahnya, resolusi itu adalah penyelesaian, sedangkan koda itu adalah penutup atau amanatnya. Itu namanya koda, Bapak Ibu. Nomor 185. Jika ditinjau dari pernyataan paragraf, kekurang tepatan teks tersebut adalah, nah apa yang kurang tepat dari teks ini ya? Di sini menceritakan parasit mencatat sejarah di ajang Oscar 2020 sebagai film berbahasa asing pertama yang memenangkan kategori film terbaik atau Best Picture. Film asal Korea Selatan ini berhasil mengalahkan saingannya. Kemudian Parasit menandai pertama kalinya dalam 65 tahun sejak Marty pada tahun 1995 bahwa pemenang telah peningkatan menjadi film terbaik Oscar. Nah, di sini apa yang tidak tepat pada paragraf ini? Paragraf ini tidak padu ya. Jadi antara kalimat utama dengan kalimat penjelas itu tidak padu. Kalimat utamanya yang mana? Ini kan menceritakan tentang parasit ya, tentang kisah parasit ya. Tapi tidak padunya di mana? Nah, di sini ya, yang di sini. Nah, ini tidak padu kalimat penjelasnya. Ini sehingga kurang tepatnya adalah di bagian A, ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada syarat sebuah paragraf. Itu yang pertama padu isinya, yang kedua kepaduan bentuknya, penggunaan konjungsi, pemakaian kata ganti, itu namanya kepaduan bentuk. Yang ketiga itu kesatuan, membentuk satu kesatuan ya. Yang keempat itu lengkap, ada gagasan pokok, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas, dan yang kelima adalah ketepatan diksi. Selanjutnya, kalimat yang menunjukkan kaidah yang tepat adalah, nah di sini kaidah yang tepat yang mana? Jelas ya? Kecilin. Kecilin aku banter-banter. Mana kok nggak ada? Yang tepat yang mana di sini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Berarti di sini harusnya huruf kapital semua, ya. Jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah di Indonesia, berdasarkan laman resmi BMKG menjelaskan kondisi bencana yang terjadi di tengah darurat corona memperburuk kondisi. Yang D, hal ini harus menjadi perhatian bagi pelaku kebencanaan. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah nomor 2 dan nomor 3. Kata-kata yang mengandung fonem. Nah, fonem eng adalah yang mana yang mengandung fonem eng? Jadi fonem itu adalah satuan bunyi bahasa terkecil dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna ya. Di sini ada fonem eng itu ada pada kata perenungan. Ya, perenungan. Jadi di sini ada engnya. Suku kata
terdapat pada konsonan-konsonan vokal, konsonan-konsonan. Nah, yang mana ini? Ada pada kata ini ya, trans ya. Trans konsonan ya, T, R, A, N, S. Ini adalah konsonan, R konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Sehingga jawabannya adalah yang C. 189, Indonesia memiliki ribuan jenis unggas dan kupu-kupu. Kata yang mengandung morfem terikat adalah, nah morfem. Morfem ada 3. Pertama, morfem bebas. Itu yang dapat berdiri sendiri. Baju sama baru. Itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Makan sama nasi. Itu juga bisa berdiri sendiri-sendiri. Terus kalau morfem terikat, itu terikat dengan bentuk lain. Misalnya ada awalan. Ada ini ya, berperang. Nah, ini terikat dengan ber. Memakai. Itu pakai terikat dengan me. Kalau morfem setengah bebas itu dalam ucapan terikat tapi secara gramatikal bebas. Nah, biasanya ada kata ini lah, kah, pun, ku, mu, dan nya. Apalah, nah, siapakah, adapun, milikku, milikmu, ya, miliknya. Nah, itu adalah morfem setengah bebas. Nah, di sini yang morfem terikat adalah ini ya, ini dari kata milik ya, memperoleh terikat dengan me dan ribuan terikat dengan an. Nah, jadi di sini morfem terikat. Proses pembentukan kata keturunan berasal dari apa? Dari kata turun ya. Kata dasarnya turun mendapat tambahan ke dan an. Jadi harusnya keturunan gitu ya. Lanjut. Kalimat yang dicetak miring dikatakan ketik karena sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Nah, di sini apa? Dia ini efektif ya. Efektif karena apa? Efektif itu karena apa? Dia efisien dan tidak memiliki makna yang ganda ya. Jelas, sarana dan prasarana transportasi berkonsep apa? Mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Itu adalah kalimat yang efisien dan tidak memiliki makna ganda. Di antara kalimat berikut yang paling benar adalah, nah di sini ya, semua gubernur dari seluruh provinsi, di sini karena gubernurnya bukan merupakan jabatan seseorang, misalnya kayak gubernur Ganjar lah itu G-nya besar, tapi karena di sini gubernur adalah sebuah kayak nulis bupati, gubernur. Nah, ini bagian sebuah kalimat, maka dia ditulis dengan huruf kecil. Pemilihan, nah kalau ini presiden, karena presidennya ini menjelaskan Presiden Republik Indonesia, berarti kan ini tokoh orang ya, maka P-nya harusnya huruf besar. Pemilihan gubernur ini juga G-nya kecil, ya. Setiap warga negara Indonesia, karena warga negara ini menjelaskan Indonesia, maka harusnya ini W-nya kapital, N-nya kapital. Jadi harus bisa membedakan ya. Sama-sama nulis presiden, kalau presiden saja itu hurufnya kecil. Tapi kalau presiden Indonesia, nah itu huruf kapital. Gubernur saja huruf kecil, tapi kalau gubernur Jawa Tengah itu huruf besar. Gitu nggih? Oke, lanjut. Pengenalan dan karakteristik tokoh dalam kutipan tersebut ditujukan dengan cara, nah, bagaimana kita bisa mengenal karakteristik tokoh? Apakah berdasarkan reaksi tokoh lain atau lakuan para tokoh atau narasi, dialog atau aksinya? Ya, kita cek. Suatu hari di negeri dongeng, pengawal istana kaget karena taman istana berantakan. Ada yang memetik daun-daunan tanaman, tak jauh dari sana para kurcaci sedang bermain bola. Nah, pengawal istana curiga. Jangan-jangan mereka yang memetik daun. Oki dan Felip kesal karena dituduh.
Philip mengajak Oki untuk mengerjai pengawal istana itu. Oki mencuri tongkat. Nah, ini berarti diceritakan lewat aksi-aksinya si tokoh ya, bermain bola, mencuri tongkat, ya terkena mantranya sendiri, memegang tongkat, berubah jadi tikus. Nah, itu berarti aksi dari tokoh itu sendiri. Berarti jawabannya yang E. Lanjut, simpulan dari wacana di atas adalah, nah ini yang penting kalau seperti ini, Bapak Ibu harus mampu mencari kalimat utamanya ya. Laju deforestasi di bumi antara ini mencapai 20% lebih cepat dibanding ketimbang dekade silam. Nah, berarti menjelaskan apa? Deforestasi bumi. Konflik dalam kutipan cerita tersebut disebabkan oleh, nah ini nanti juga sering ketemu soal kayak gini, Bapak Ibu. Ya, kita cek ya, ini konfliknya karena apa? Ya, di SMP kamu juara puisi ketika aku menang lomba lukis. Kita pun lulus dengan nilai yang sama. Ah, ini keluar di soal saya dulu. Di SMA ketika aku juara kelas, kamu juga meraih kelas yang lain. Sekelas di kelas 3, aku berhasil menggeser kamu ke peringkat kedua, tapi Adit yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah membonceng pulang. Maaf kak, katamu dengan air muka bersalah. Kau memanggilku kakak sebab kata ibu, aku lebih dulu beberapa menit dilahirkan. Aku sudah menolak, tapi Adit juga mau belajar bersama Sensi Bata. Kami memang dekat Janah, potongku, tapi aku akan mencampakkan playboy itu di hari kau merebutnya. Kau percaya dia juga mau belajar membaca huruf kanji? Ingat Janah, adik itu laki-laki sebagaimana ayah. Tidak cukupkah kekerasan yang diterima ibu jadi pelajaran? Kau tahu bukan, bulan depan ayah dan ibu resmi berpisah. Ayah tidak perlu lagi menjaga citranya, sebab dia tidak berdiat maju di pileg tahun depan. Nah, ini saya makan masih sampai ingat ini ceritanya. Dulu keluar persis di UP saya, Bapak Ibu. Jadi apa di sini yang menjadikan konflik bukan perbedaan kehidupan ya, bukan perasaan tidak beruntung, tapi karena kehidupan keluarga yang tidak seimbang ya. Ya, kehidupan keluarga yang tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik ya. Jadi, kenapa tidak seimbang? Karena ini ada di kalimat terakhir, ayah tidak perlu lagi menjaga citranya, sebab dia tidak berniat maju pileg lagi tahun depan. Ya, di sini, jadi kayak dia tidak perlu berpura-pura lagi gitu. Lanjut 196. Ardi, guru kelas 5, sedang merancang penilaian untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dari teks laporan buku. Aspek yang perlu dinilai adalah menyajikan informasi ya dari teks laporan buku. Yang jawabannya adalah keberaniannya, pelafalannya, kesesuaian laporan dengan konten buku. Lanjut, adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah, nah di sini ada kasus ya. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat kelas 5 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, guru perlu dilakukan PTK. Tindakan dipilih yang dengan menggunakan metode bermain peran. Maka apa yang dilakukan kalau dengan metode bermain peran? Apakah guru meminta siswa membaca pemahaman? Apakah guru meminta siswa menandai unsur teks? Nah, jelas ya, guru meminta siswa untuk memainkan peran. Ini sudah masuk PTK juga. Makna yang sesuai dengan puisi tersebut adalah, nah jelas ya, yang fana adalah waktu. Berarti apa? Semua manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Perhatikan puisi tersebut. Nah, setelah membaca puisi di atas, hikmah yang dapat kita petik adalah, nah, tentang salju ya, kemanakah pergi mencari matahari? Ketika salju turun, pohon kehilangan daun. Kemanakah jalan mencari lindungan ketika tubuh kuyup dan pintu tertutup? Kemanakah lari mencari api ketika bara hati padam tak berarti? Kemanakah lari selain mencuci diri? Jelas ya di situ ya. Berarti apa? Kita mau kemana lagi kalau kita tidak mau mencuci diri? Di sini maksudnya adalah bertaubat ya. Lanjut. eh
Indikator pencapaian kompetensi. Nah, nanti Bapak Ibu akan sering ketemu soal seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah IPK-nya. Indikator itu adalah tanda. Tanda sebuah kompetensi itu telah tercapai itu apa gitu ya. Itu namanya indikator. Ya, misalnya cara gampang gini loh Bapak Ibu ya. Indikator kalau kita merebus air, airnya itu matang adalah apa? Muncul gelembung-gelembung air. Nah, itu indikator. Jadi sebenarnya kayak gitu sih. Indikator kalau siswa kita itu bisa meringkas teks ya dari media cetak atau elektronik itu apa sih tandanya siswa kita bisa meringkas itu apa? Ya pasti bisa membuat bagan pokok-pokok informasi ya. Indikator dia bisa meringkas. Bukan kok membedakan informasi ini bukan indikator dia bisa ngeringkes. Menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis juga belum tentu dia apa namanya eh bisa meringkas ya. Jadi di sini yang dimaksud dia itu bisa meringkas. Aduh, sebentar. Aduh, sebentar Bapak Ibu. Kepencet tadi soalnya. Halaman sudah sebentar. Aduh, bentar ya saya buka lagi. Oke, sudah saya oke di sini ya. Apa yang menjadi indikator bahwa siswa bisa meringkas itu adalah kalau dia bisa membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dia baca. Karena di sini kenapa tidak digunakan? Karena tidak ada teks eksplanasinya ya. Karena ini tadi jelas teks eksplanasi ya. Yang ini tadi tidak ada teks eksplanasi. Kalau hanya mengidentifikasi informasi itu bukan pertanda bahwa dia sudah bisa meringkas teks gitu. Ini nggak bisa dihafal, tapi Bapak Ibu harus tahu ruh dari indikator itu adalah tanda ketercapaian. Ya. Dengan demikian, langsung soalnya dulu ya. Bu Mira akan, nah ini masuk ke materi tindak lanjut ya. Di sini dari 30 siswa, ternyata 12 siswa itu punya nilai ini, 6 siswa memiliki nilai ini. KKM-nya adalah 75. Berarti yang nggak lulus berapa nih? 12 tambah 6, 18 ya. 12 tambah 6, 18. Padahal muridnya 30. Berarti yang belum sekitar 12 anak ya. Dari yang belum tuntas, ternyata ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu, sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Dengan demikian apa yang dilakukan guru? Ya, karena di sini 2 siswa ini hanya nggak lulus di 2 KD, berarti jelas ya kan yang nggak lulus kan berarti 12 anak ya. 12 anak ini yang 10 ini nggak tuntas di semua KD, yang 2 hanya nggak tuntas di 2 KD. Berarti 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. Kalau ini salah, 12 siswa tersebut diberi pembelajaran ulang semua salah karena tidak semua siswa itu tidak lulus di semua KD. Ya, ini juga tidak. 10 siswa diberi proyek dengan topik 2 KD dan 2 siswa ini kebalik malahan. 12 siswa mengerjakan ulang tidak juga. Ya, jadi harus ada pembedaan itu sesuai ketercapaian KD-nya. Jadi kalau meremedi siswa itu juga sesuai KD yang dia tidak tuntas. Sama-sama pelajaran Bahasa Indonesia misalnya dia tidak tuntasnya di KD yang apa gitu. Lanjut. Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuannya mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam teks tulis. Kegiatan awal, yang ditanyakan jelas ya. Kegiatan awal itu isinya apa? Yang pertama pengkondisian, apersepsi, motivasi, tujuan. Konsep juga enggak, ini inti, memecahkan masalah juga inti, mencermati masalah juga inti, memberi pertanyaan oke, meminta pendapat tentang suatu peristiwa juga oke. Sekarang kita pilih yang mana, memberi pertanyaan siswa tentang suatu kasus atau meminta pendapat tentang suatu peristiwa.
Ya, lebih jelasnya karena di sini mau menuju ke mencermati ungkapan, kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah, maka kita beri apa? Memberi pertanyaan tentang suatu kasus supaya ini nanti menimbulkan apa memantik semangat atau motivasi siswa untuk belajar. Bu Lasmi akan menyampaikan materi KD melisankan puisi, hasil karya pribadi. Berarti ini membaca ya, dengan lafal intonasi ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Agar materi tersampaikan dengan lengkap, materi yang harus disampaikan Bu Lasmi adalah, nah di sini, materi apa saja kalau kita pengen murid kita akan bisa melisankan puisi dengan hasil karya sendiri dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Pasti di sini fungsi puisi tidak perlu ya. Konsep pembacaan puisi oke, unsur pembangun puisi oke, langkah-langkah menulis puisi oke. Nah, tapi di sini ada puisi menjadi parafrase, tidak ya? Langkah menulis puisi oke, cara menyajikan puisi oke, cara memparafrasekan tidak dibahas sesuai KD-nya ini. Konsep puisi iya, unsur pembangun puisi iya, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi. Konsep membaca puisi, unsur pembangun puisi, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi. Nah, yang salah di sini adalah bukan konsep pembacaan puisi, tapi konsep puisi ya yang dijelaskan ya. Puisi itu apa sih? Nah, itu masuknya ke konsep puisi. Berarti yang tepat adalah yang D. Nah, ini kan perlu ketelitian Bapak Ibu. Makanya saya silang-silang di situ supaya besok ketika Bapak Ibu ketemu soal kayak gini tuh ingat, oh ini fungsi puisi enggak, parafrase enggak masuk di KD itu gitu ya. Konsep pembacaan puisi salah, yang betul kan konsep puisi gitu. Jadi kadang itu manusia itu lebih mudah menghafal yang salah. Contohnya ya kita itu lebih mudah mengingat kesalahan orang lain kan kadang ya daripada hal baiknya. Yaitu ya kayak gitu. Maka kadang kalau saya ngajarkan itu saya kayak gini ya, ini salahnya ini, sehingga dia akan jauh lebih mudah. Kalau soalnya pilihan ganda loh ya. Terus, di sini yang ditanyakan dari kasus tersebut, permasalahan apa yang dihadapi oleh Bu Deva? Nah, Bu Deva guru kelas 4 ingin melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Gurunya ini sudah menggunakan metode diskusi dan bahan dari LKPD dengan menggunakan media gambar loh padahal ya. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa tersebut 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Ternyata apa? Karena dia tuh nggak fokus dalam kegiatan diskusi tadi. Berarti apa nih problemnya? Apakah evaluasi? Ya, tidak ya. Materi yang kurang relevan juga enggak, pemilihan sumber belajar juga enggak. Ini apa strateginya? Karena apa hubungannya? Ini loh diskusinya yang membuat mereka itu tidak bagus. Dan diskusi itu sudah masuk ke strategi pembelajarannya. Lanjut di sini langkah penelitian atau PTK ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah temukan masalahnya dulu. Ya, setelah kita melakukan refleksi, kita menemukan masalah, ya kan PTK itu kan sumbernya dari kegundahan hati ya seorang guru. Misalnya, ah loh kok murid saya ini saya sudah ngajar begini, tapi kok nilai matematikanya masih rendah. Nah, berarti itu dia mulai menemukan masalah. Terus setelah dia menemukan masalah, dia akan menduga. Oh lah, aku tadi pakai media ini. Coba kalau aku pakai media ini mungkin besok akan berhasil. Nah, sebuah dugaan itu namanya hipotesis. Ya. Jadi pertama punya problem dulu, setelah itu punya dugaan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian setelah membuat hipotesis, itu adalah kita tentukan dulu apa saja yang mau diteliti. Setelah kita tentukan apa saja yang mau diteliti, kita lakukan penelitian atau mengumpulkan data. Terakhir kita mengolahnya. Itu ya. Jadi itu diingat-ingat ya Bapak Ibu ya, karena PTK pasti. Lanjut, cara mengukur peningkatan kemampuan bertanya pada PTK Ibu Tiur adalah, nah, cara mengukur
peningkatan kemampuan bertanya. Jadi akan ada peningkatan siswa dalam bertanya ya setelah pelaksanaan PTK. Maka bagaimana cara mengukurnya? Ya jelas, pasti mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum sama sesudah perlakuan dilaksanakan. Ya, jadi harus ada pembandingan karena di sini kata kuncinya adalah meningkat. Kalau meningkat itu ada ukuran sebelum dan ada ukuran sesudah, tuh ya. Lanjut 207. Ah, masih banyak nanti kalau masih setelah ini kita bahas soal spesial ya. Oke, adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah, nah, apa yang akan dilakukan? Berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat kelas 5 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu dilakukan PTK. Maka apa yang dilakukan kalau kemampuan aspek berbicaranya siswa itu masih kurang? Apakah meminta untuk membaca, menandai unsur teks yang akan diperagakan, apakah memainkan peran, apakah saling memberi masukan, atau menilai teks yang akan diperagakan? Coba. Aspek berbicara. Yang mana menurut Bapak Ibu apakah yang C? Kalau ini jelas enggak, ini jelas enggak, ini jelas enggak ya. Nah, kira-kira yang mana? Apakah yang C meminta siswa untuk bermain peran atau meminta siswa untuk saling memberi masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang diperagakan ya. Kalau ini jelas ya Bapak Ibu ya, yang aspek berbicaranya lebih mendominan. Kalau yang ini tuh hanya bermain peran saja. Ya, jadi ini tuh hanya bermain peran saja. Kalau hanya bermain peran saja berarti saya hanya berbicara sesuai peran saya saja. Ya kan? Misalnya saya jadi bawang merah ya, udah saya hanya ngafalin teks bawang merah, oke selesai gitu. Tapi kalau yang D itu lebih dominan karena akan saling memberi masukan ya atas hasil pembacaan mereka pada teks yang akan diperagakan. Jadi di sini sudah peragaan, masih membaca, masih memberi masukan. Jadi di sini berbicaranya jauh lebih dominan. Gitu. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Pardi untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah apa masalahnya? Waktu mengajarkan konsep perambatan kalor, ini perambatan kalor di kelas, dia mendapatkan sebagian peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya, membuat Pak Pardi merenung. Mengapa kok peserta didik saya itu cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan tentang konsep perambatan kalor? Nah, berarti apa yang akan dilakukan? Apakah memberikan ulangan harian, memberikan hukuman, menugaskan belajar mandiri, meminta peserta didik mengamati video, menuliskan pendapat tentang fungsi pakai alat masak? Ya, jelas ya, menyaksikan video ini jelas salah, salah, salah. Ini juga nggak masuk akal. Lanjut, rencana tindakan yang dapat dilakukan Bu Rani untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah, kembali lagi di sini akan banyak kasus-kasus dan Bapak Ibu itu diminta sudah bijaksana ya dalam mengatasi permasalahan. Bu Rani merupakan guru kelas 4. Pada saat pembelajaran PPKN, siswa itu sulit memahami materi keanekaragaman suku bangsa. Karena media yang digunakan hanya berupa gambar, sehingga kurang menambah semangat dan contoh yang jelas. Dan akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Mengapa para peserta didik cenderung sulit memahami keanekaragaman suku bangsa? Apakah memberikan ulangan harian? Jelas enggak. Penugasan yang banyak? Enggak. Belajar mandiri? Enggak. Menggunakan video, audio, visual. Ya, jelas ya di sini ya penerapan media. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Pak Beni apa ya? Nah, yuk, Pak Beni merupakan guru kelas 5 SD yang sedang mengalami permasalahan di dalam pembelajaran muatan IPS, di mana siswanya itu pasif selama pembelajaran berlangsung dan cenderung mengantuk, sehingga mempengaruhi hasil belajar IPS.
Menggunakan hukuman jelas enggak, memberikan tugas tambahan enggak, melanjutkan pembelajaran seperti biasa enggak, memberikan tugas untuk meringkas enggak ya. Berarti yang C. Jelas. Hal yang seharusnya dilakukan. No, kan seperti itu terus Bapak Ibu. Jadi isinya kasus, terus Bapak Ibu diminta apa ya yang akan dilakukan gitu. Suatu ketika guru IPS SD ingin menerapkan teori pembelajaran tertentu untuk meningkatkan hasil pembelajarannya yang masih belum memenuhi KKM. Guru menerapkan teori tersebut dalam kelas 4, namun hasilnya belum memenuhi target. Apakah hal yang seharusnya dilakukan? Mengganti dengan teori belajar yang baru, menghentikan penelitian, memodifikasi tindakan, dan diaplikasikan pada siklus berikutnya, mengulang kembali, atau menurunkan target. Ya, yang betul kalau kita sudah siklus pertama belum maksimal, maka tidak terus mengganti teori, tidak terus berhenti, tetapi dimodifikasi tindakannya, lalu diaplikasikan pada siklus berikutnya. Hipotesis. Nah, Bapak Ibu di sini penting ya. Jadi nanti harus bisa milih hipotesis, terus judul PTK, seperti itu. Ibu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materinya rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Nah, berarti di sini problemnya adalah tingkat pemahaman materi rendah. Kemudian dugaannya tuh kalau saya memberi bimbingan belajar ke murid saya, pasti pemahaman materinya akan meningkat gitu ya. Berarti bagaimana hipotesisnya? Pemberian tindakan, ini bukan perkembangan ya, salah. Pemberian tindakan bimbingan belajar bisa secara heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Lah, kesulitan belajar siswanya tuh apa? Kan tanda tanya tuh. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. Di sini nggak ada kata berkelompok ya. Nah, ini juga nggak ada kata berkelompok. Karena di sini hanya bilangnya memberi bimbingan belajar. Berarti jelas yang E ya. Pemberian bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Ingat, hipotesis tadi adalah jawaban atau dugaan sementara atas masalah yang sedang kita hadapi. Lagi, hipotesis lagi ya, cocok untuk PTK ya. Ini jelas tidak. Ini jelas tidak. Hipotesis itu harus ada sebuah jalan keluar. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan. Ini juga bukan hipotesis. Ini juga bukan. Hipotesis itu seperti ini. Inquiry ini akan dapat meningkatkan ini. Ini adalah langkah penyelesaiannya. Ini adalah solusi. Kalau saya bilang cara gampangnya itu, ini adalah solusi kita. Solusi kita itu akan meningkatkan masalah yang sedang kita hadapi. Maksudnya akan meningkatkan ini yang ingin kita selesaikan, gitu ya. Harus ada solusi di dalam hipotesis. Kan tadi saya bilang, ketika kita menghadapi masalah, kita pasti sudah menduga langkah yang menurut kita nanti akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Permasalahan di atas dapat digunakan Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah, nah di sini refleksi itu yang saya bilang kita merenung tadi ya di awal. Jadi sebelum merencanakan PTK itu kan ada perenungan seorang guru ya, apa yang terjadi di kelasnya gitu. Ya, apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa? Nah, ini berarti nanti dia sudah punya dugaan ini. Ya, oke. Bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? Bagaimana strategi pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi siswa? Apakah saya perlu berkonsultasi? Ini jelas bukan, ya. Yang ini juga bagaimana menunjukkan cara ini juga bukan. Jadi di sini sudah ada dugaannya. Sama di sini strateginya mau apa? Itu adalah sebuah perenungan. Ketika seorang guru mempunyai problem muridnya belum sesuai harapan, gitu ya. Jadi yang menjadi refleksi itu ada di nomor 1 dan 3. Nomor 1 itu adalah apakah pemberian latihan soal dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga adalah bagaimana strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi
siswa. Lanjut, komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah adalah, nah kalau Bapak Ibu kan sudah UP ini pasti sudah melalui membuat artikel ilmiah ya. Nah, artikel ilmiah itu di dalam isinya ada apa? Di dalam isi. Ya, di dalam isi artikel ilmiah itu ada apa? Yang pertama ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada kesimpulan. Jadi yang ini ya, yang ini ada di dalam isinya. Kalau yang ini itu ada di atas ya, di bagian abstrak ya, judul, terus identitas kita, kemudian abstrak, kata kunci itu ada di bagian awal. Tapi kalau isi itu isinya ini pendahuluan, metode-metode yang kita gunakan, hasilnya sama kesimpulannya apa. Itu adalah artikel ilmiah. Lembaga yang paling banyak mengelola jurnal ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri adalah jelas ya, di sini lembaga pendidikan. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Kita masih ada waktu 15 menit. Ini saya hentikan berbagi dulu. Oke, tadi saya di info Mas Umam, dia sudah, Mas Umam tadi sudah bahas soal katanya sampai nomor 60 ya, sudah dibahas sampai nomor 60. Iya, Bapak Ibu benar ya? Oke, sekarang saya langsung singkat saja ini saya hentikan dulu perekamannya. Bentar.